Bayangin terapi yang bagus banget, dia bisa ningkatin memori, bikin tubuh lebih bugar, dan bahkan bisa ningkatin umur kita. Tapi ini bukan tech ya, ini terapi yang sudah kita punya sendiri, namanya tidur. Video kali ini saya bakal bahas tentang gimana caranya tidur yang lebih nyenyak, yang efektif. Buat teman-teman yang mungkin baru di channel ini, silahkan subscribe, kita langsung bakal bahas ke dagingnya aja. Jadi menurut buku Matthew Walker yang berjudul Why We Sleep, ini tidur tuh aspek yang sangat penting di hidup kita. Tapi walaupun itu penting banget, 35% dari orang dewasa itu tidak mendapatkan tidur cukup. Tidur cukup tuh 7 jam minimal satu hari. Jadi kurangnya 7 jam ini tuh bikin tubuh kita tidak berfungsi secara optimal. Kalau kita kurang tidur, umur kita pertama bisa lebih pendek, kedua bisa 48% lebih tinggi peluang untuk mendapatkan penyakit yang berhubungan dengan jantung, dan 40% lebih tinggi untuk obesitas. Jadi kalau kita kurang tidur, banyak banget sih penyakitnya. Kehidupan zaman sekarang itu bikin kita ngerasa tidur tuh kurang penting, karena banyak banget orang-orang yang kurang tidur, dan bisa tidur nyenyak atau lelap tuh jadi salah satu hal yang luxury buat sebagian orang gitu. Ada beberapa mitos soal tidur yang juga dibahas di buku ini, Why We Sleep. Yang pertama, gue bisa nabung tidur pas weekend. Kalau gue weekday nggak usah tidur nggak apa-apa, weekend gue bisa tidur. Mungkin benar kalau misalnya kita bisa bikin tubuh lebih bugar dengan nabung tidurnya pas weekend, tapi ini tuh nggak mengurangi dampak dari kita tidurnya lebih sedikit gitu. Jadi kalau kita tidurnya lebih sedikit, itu kita meningkatkan risiko diabetes type 2 28% dan 65% lebih tinggi untuk bisa stroke. Jadi walaupun kita kerasa lebih bugar kalau kita tidur lebih banyak di weekend, risikonya nggak hilang gitu. Jadi tetap berbahaya sebenarnya. Mitos kedua yaitu orang tua atau orang yang sudah semakin berumur itu katanya kita semakin nggak butuh tidur. Sebenarnya itu nggak benar. Jadi walaupun pattern sleep kita berubah semakin kita tua, itu bukan berarti kita nggak butuh tidur gitu. In fact, kalau misalnya kita semakin tua dan kita tidurnya kurang, itu kita meningkatkan risiko kita terkena Alzheimer itu 2 kali lebih tinggi. Jadi banyak banget dampak-dampak dari kurangan tidur yang sebenarnya mengancam nyawa kita sendiri. Namun di saat yang sebaliknya, kalau kita tidur dengan cukup dan nyaman, kita justru meningkatkan umur kita. Jadi tidur ini sebenarnya kayak sesuatu yang perlu kita jaga dengan sangat baik. Di sini saya bakal bahas 7 practical tips yang didapatkan dari buku ini yang bikin kita bisa lebih nyenyak tidurnya, bisa lebih lelap tidurnya. Yang pertama, tipsnya itu punya jadwal tidur yang tetap. Jadi tubuh kita ini punya jam internal clock namanya circadian rhythm. Ini nih yang bikin kayak kalau kita udah terbiasa bangun jam 6 pagi, terus tiba-tiba kita tidurnya malam banget, kita tetap bangun jam 6. Ataupun kalau misalnya kita lagi ke luar negeri misalnya, terus kita jet lag, kita ngerasa kayak kita pusing banget karena kita ngerasa kita perlu tidur. Tubuh kita tuh punya jamnya gitu. Jadi dengan kita tidur dan bangun di jam yang selalu sama, itu melatih tubuh kita untuk tahu kapan kita harus istirahat dan kapan kita harus dikasih energinya. Konsistensi ini penting banget even di weekend. Jadi nggak boleh bolong-bolong, weekday beda, weekend beda, tuh kayak di riset-riset mulu tuh hidupnya. Kalau kita jadwal tidur atau jadwal bangunnya berubah, itu kayak kita lagi jet lag. Jadi kita pusing banget karena jadwalnya semuanya berubah. Buat bikin habit tidur dan jam tidur dan jam bangunnya itu selalu sama, teman-teman juga bisa masukin pre-bedtime routine yang nanti kita bakal bahas juga untuk ngasih sinyal ke tubuh kalau ini tuh saatnya kamu istirahat. Ada beberapa cara, misalnya dengan cahaya, atau misalnya dengan lagu, atau misalnya dengan aktivitas yang sifatnya lebih slow, kayak misalnya baca buku, bukan nonton TikTok ya, kayak baca buku gitu. Jadi kayak atau dengerin lagu atau ngobrol gitu. Jadi tipe-tipe yang bisa bikin kita tenang. Tips kedua itu keadaan kita pas tidur, environment kita pas tidur itu sangat penting dan kita perlu mengatur itu. Maksudnya gimana? Jadi pastikan kalau kita tidur tuh sebenarnya yang enak tuh kalau tempatnya gelap, sunyi, dan dingin. Temperatur yang ideal kalau kita tidur tuh di sekitar 18 derajat. Ini tergantung tiap orang beda-beda. Ada yang nggak tahan AC, ada yang tahan AC. Cuman kalau sejuk tuh kita tidurnya lebih tenang gitu. Jadi kalau misalnya tempat tidur kita sejuk, temperatur tubuh kita tuh ikutan turun. Jadi itu menandakan bahwa oh ini saatnya kita istirahat. Kalau lampu
itu semakin gelap semakin bagus. Karena sedikit cahaya pun itu bisa mengganggu produksi melatonin dari tubuh. Melatonin itu adalah hormon yang meregulate waktu jam tidur kita. Kalau kita butuh tidur, hormon melatoninnya bakal naik. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang berisik, salah satu triksnya adalah bisa play namanya white noise gitu. Ini teman-teman bisa cari di YouTube, ada di Spotify, ada, cari aja white noise background gitu. Dia kayak suaranya kayak zaman dulu tuh kayak TV yang TVRI yang udah malam gitu, yang kayak bass aja, tapi itu cukup efektif buat bikin kita nggak fokus ke suara-suara sekitar, tapi fokusnya ke white noise itu doang. Buat saya surprisingly, kalau saya lagi di tempat yang sangat berisik, saya pakai white noise, itu bikin saya lebih cepat istirahatnya. Environment lain yang biasanya cukup penting adalah kasurnya maupun bantal dan guling dan selimutnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau invest ke kasur yang bagus, sebenarnya penting banget, karena kasur tuh bisa dipakai berpuluh-puluh tahun kalau misalnya ketemu yang pas. Jadi dan kita tuh tidur tuh bisa dibilang kayak sepertiga dari hidup kita pakai buat tidur. Jadi teman-teman gak apa-apa buat invest kasur yang mahal, asal tidurnya nyenyak gitu. Oke, tadi kita bahas soal environment kasur, environment tempat tidur. Tips ketiga ini soal rutinitas malam sebelum tidur, winding down-nya. Sebelum kita tidur, 1 jam sebelum kita tidur, pastiin kalau kita sudah bikin lampunya tuh redup. Usahakan kalau malam tuh lampunya tuh bukan lampu yang biru, tapi lampu yang kuning, biar kita ngerasa kalau ini tuh udah malam gitu. Terus kayak kita perlu menghindari screen kayak laptop, TV, komputer, tablet, iPad, terutama yang ada blue light-nya, karena blue light itu tuh mengganggu produksi hormon melatonin yang tadi saya sempat jelasin, dan bikin kita makin susah untuk tidur karena kita ngerasa ini masih siang kalau kita ngeliat blue light. Dalam 1 jam sebelum tidur itu pastiin juga kita nggak ngelakuin aktivitas yang berat, kayak misalnya kerja, atau misalnya kita nonton film yang berdebar-debar, misalnya nonton horor atau gimana gitu. Jadi kita tuh perlu bikin kondisinya tuh tenang dan stress free lah gitu. Bisa juga kayak masukin aktivitas yang sifatnya menenangkan atau yoga atau misalnya meditasi gitu, yang bikin kita lebih tenang dan siap winding down. Tips keempat itu kita perlu melimitasi stimulans yang kita konsumsi. Stimulans di sini tuh biasanya kafein atau alkohol. Kafein ditemukan di kopi, teh, coklat, beberapa soft drink juga ada kafein. Itu bisa bertahan di tubuh kita selama 8 jam. Jadi biasanya kita pastiin kalau kita mau minum kopi minimal kayak 6-8 jam sebelum kita mau tidur. Memastikan dia nggak ganggu jam tidur kita. Jadi kalau misalnya kita tidurnya mau jam 10 deh, berarti 6 jam sebelumnya itu jam 4 maksimal banget kita minum kopi itu jam segitu. Kalau kita di atas itu kita bisa tidurnya makin malam gitu. Alkohol juga sama. Alkohol tuh bisa mengganggu pattern sleep kita. Walaupun kerasanya kayak minum alkohol bikin kita ngantuk, tapi sebenarnya dia bisa bikin tidur kita nggak terlalu nyenyak, nggak terlalu lelap. Karena tidur tuh jadi kalau menurut Why We Sleep tuh ada tingkatannya. Ada tingkatan yang dalam banget yang kita benar-benar deep sleep, ada yang di tengah-tengah doang. Nah, alkohol nih bikin kita susah untuk masuk ke fase deep sleep-nya. Jadi dia tuh bikin kita tidur tapi badan kita nggak tenang. Jadi buat improve kualitas tidur yang kita punya, kita mungkin bisa ganti minuman-minuman yang berkafein itu ke yang lebih non kafein, kayak misalnya susu hangat atau misalnya teh atau air putih aja. Dan kita perlu be mindful lah dengan apa yang kita konsumsi sebelum kita tidur, terutama 6 jam sebelumnya. Yang kelima nih, turunan dari yang sebelumnya tapi lebih fokus, itu kita perlu mengontrol cahaya kalau malam. Jadi ini spesifik ke circadian rhythm yang tadi saya bilang, internal clock yang ada di tubuh kita. Internal clock ini tuh yang mengatur kapan kita bangun dan kapan kita tidur. Nah, ini nih termasuk dalam jualan-jualan orang yang punya kacamata kayak blue light, anti blue light. Sebenarnya blue light itu apa sih? Blue light itu bukan berarti kita terkena radiasi. Itu kayak dua hal yang beda. Blue light ini adalah nyambung sama circadian rhythm. Blue light ini tuh sebenarnya kayak sign kalau ini tuh masih siang. Jadi tubuh kita secara internal itu di-trigger kalau udah malam itu dari cahaya yang didapetin. Kalau cahayanya cahaya yang sifatnya blue light itu kita anggapnya siang. Kalau cahayanya yang non blue light kayak lebih kuning itu kita anggapnya dia malam. Jadi natural light itu kayak blue light ngebantu kita untuk bangun, untuk melek. Kita butuh itu.
Tapi kalau pas malam kita nggak butuh blue light. Makanya kacamata yang sifatnya kayak bisa bikin agak kuning itu kepake buat kita kerja malam gitu. Tapi kalau misalnya kita kerja siang itu nggak terlalu kepake karena kita tetap butuh blue lightnya gitu. Jadi kalau kita terpapar blue light pada saat malam itu hormon melatonin kita terganggu. Hormon melatonin ini bikin kita ngerasa kalau itu masih siang. Jadi badannya aneh. Kita pengen tidur, badannya udah capek, tapi badannya ngerasa kayak enggak, ini tuh masih siang. Kayak jet lag jadinya. Jadi pengontrolan cahaya ini penting. Makanya ada beberapa rumah yang kalau malam dia hidupin lampu yang kuning, bukan lampu yang biru. Untuk memastikan bahwa kita tidurnya tuh lebih enak gitu. Atau misalnya lampu belajarnya buat malam itu jadi kuning gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman bisa itu di beberapa lampu yang utama itu dibikin saklarnya supaya dia bisa dikurangi keterangannya gitu. Jadi kalau dia siang dia terang banget, tapi kita bisa kayak puter nanti kayak dia agak redup sedikit tuh. Itu bikin kita ngerasa kalau ini udah malam. Dan itu penting buat tubuh kita supaya internal clock-nya tetap jalan. Tips ke-6 tuh physical activities. Jadi ini olahraga itu penting buat kita bisa meregulasi hormon dan bikin kita tidur lebih nyenyak. Tapi timing jamnya harus tepat, dimana kita nggak boleh olahraga tepat sebelum kita tidur karena itu bisa ngebawa penyakit lain bahkan. Jadi jam olahraga yang bagus tuh pagi atau siang yang bisa memastikan kalau temperatur badan dan detak jantung kita tuh sudah kembali normal pas kita malam udah mau tidur. Olahraga malam tuh boleh asal nggak terlalu intens dan pas kita udah mau tidur temperatur tubuh dan detak jantungnya tuh udah kembali normal. Yang nggak boleh tuh kalau justru kita paksain gitu. Kalau misalnya tetap pengen olahraga yang intens, mungkin di-consider ganti jenis olahraganya ke yang lebih relax kayak yoga atau stretching misalnya. Jadi kita cari tipe olahraga yang sesuai juga. Jadi jangan sampai kayak olahraganya jalan ototnya oke, tapi kayak in the long run karena kita mengorbankan tidur justru muncul penyakit lain kan, jadinya mengurangi manfaat yang pengen didapetin gitu. Tips terakhir itu adalah eating habits. Ada beberapa makanan yang bisa mengganggu kenyenyakan tidur kita. Ada beberapa makanan yang bisa membantu kenyenyakan tidur kita. Makan berat banget atau makan yang pedas atau yang kayak terlalu berkuah, yang panas gitu, bisa membuat perut kita nggak nyaman dan mengganggu tidur kita. Makan makanan berat banget kayak Indomie misalnya sebelum tidur, itu bisa membuat kita pencernaannya keganggu dan bisa bikin kita melek semalaman. Jadi baiknya kita tuh makan 2-3 jam sebelum kita tidur. Jadi kalau misalnya tidurnya misalnya jam 10 deh. Orang-orang Jakarta mungkin jam 10 tuh udah ngantuk biasanya. Maksimal terakhir makan itu mungkin jam 8 gitu. Maksimal banget. Jadi 2 jam sebelumnya. Makanan yang asem dan makanan yang pedas itu bisa membuat gangguan ke perut. Jadi biasanya lebih baik dihindari pas malam. Terus juga mengurangi makanan-makanan sifatnya berkuah karena itu bisa bikin kita punya peluang untuk bangun di malam hari dan pipis. Ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Contoh misalnya kacang almond yang bisa ngebantu produksi melatonin yang kita punya. Jadi kita ngerasa kita dibantu lah produksi melatonin dari eksternal gitu. Ada makanan-makanan sifatnya tinggi di magnesium kayak alpukat, itu juga bisa membantu kita meningkatkan kualitas tidur. Jadi healthy balance di diet itu penting juga. Ada beberapa suplemen juga yang bisa meningkatkan kayak magnesium atau misalnya melatonin gitu. Itu teman-teman bisa riset masing-masing kira-kira cocok atau enggak, atau tanya dokternya. Tapi kalau misalnya bisa yang natural aja dulu. Jadi kita harus bisa lebih mindful ke makanan yang kita konsumsi supaya tidur yang kita punya itu lebih enak juga. Kurang lebih itu tips dari saya, bukan dari saya sih, dari buku Why We Sleep dari Matthew Walker. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Seperti yang tadi saya pengen emphasize lagi, kalau tidur tuh sangat tricky. Kalau kita kurang tidur, tiba-tiba penyakit semuanya datang. Tapi kalau kita tidurnya pas, justru kita lebih panjang umurnya. Jadi kita sebisa mungkin tuh memanfaatkan pengetahuan ini dan mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin ilmu baru di sini. Kalau misalnya suka dengan video ini, bisa like sama komen videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.